Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, melanjutkan pembahasan mengenai segmentasi citra ya, menggunakan teknik clustering. Di sini algoritma yang dipakai adalah algoritma yang standar yaitu K-means ya, di mana sebelumnya sudah di video sebelumnya sudah dijelaskan secara singkat K-means itu bagaimana cara kerjanya. Kemudian sebelumnya juga sudah ada penjelasan secara singkat mengenai apa itu segmentasi citra. Sekarang kita akan membahas bagaimana penerapannya menggunakan Python ya. Di sini pakai Jupyter. Nanti di deskripsi ada alamat GitHub untuk coding dari segmentasi citra menggunakan K-means ini supaya mempermudah kita untuk teman-teman untuk memodifikasinya atau pengembangannya. Oke ya, kita mulai. Kita mengimport library yang dibutuhkan. Di sini kita mengimport NumPy ya, NumPy. Kemudian ada Matplotlib untuk menampilkan hasil visualisasinya. Kemudian menggunakan toolkit Access3D untuk menampilkan persebaran datanya dan menggunakan CV2. Jadi kita mengambil K-means yang tersedia di OpenCV ya. Kita bisa lihat di situsnya, yaitu di sini ya, situsnya itu. Jadi teman-teman bisa membaca di sini CV2 yang di dalamnya juga terintegrasi dengan K-means ya. Tujuannya ini kalau di situsnya itu tujuannya learn to use CV K-means ya, function in OpenCV for data clustering. Jadi jelas ini ya, pembelajaran menggunakan OpenCV ya, K-means yang terdiri dalam OpenCV, fungsinya untuk mengklasterkan sebuah citra ya. Kemudian parameter-parameter di sini juga ada sampel ya. Di sini ditulis menentukan parameter, yaitu dengan sampel it should be of NP-float data type. Jadi maksudnya ini datanya harus dirubah dulu dari integer ke float ya, harus ya, should be, harus. Jadi karena data dari Citra itu ketika diekstraksi ya, nilai-nilai dari tiap pixelnya itu bentuknya ya hanya integer gitu ya, tanpa desimal ya, jadi angka bulat ya. Nah, sedangkan untuk melakukan clustering ya, kita harus mengkonversi dulu ke data dengan angka yang desimal atau float, yang tentunya nanti setelah di cluster ya kembali dikonversi lagi atau dikembalikan lagi atau di back convert ke data integer ya. Dan ini harus single column ya, berarti artinya metrik ya, jadi vektor ya. Jadi kita coba kita lihat ya. Ada single column ya. Kemudian tentukan jumlah klasternya ya. Di sini klasternya ya, ini sebenarnya bisa manual, bisa juga otomatis ya. Tapi kita ini untuk sementara pelatihan ini menggunakan pembahasan ini menggunakan yang manual terlebih dahulu. Ya sebenarnya ada beberapa yang tentukan klaster secara otomatis atau hiperparameter. Ya, contohnya menggunakan elbow method, nanti bisa teman-teman pelajari sendiri apa itu elbow method. Kemudian tentukan lagi kriterianya. Kriterianya itu apa saja ya. Jadi ada penentuan secara akurasi ya. Kemudian maksimal iterasinya berapa. Ya. Jadi kan nanti kan berulang-ulang dia itu kan sampai centroidnya itu benar-benar di tengah-tengah si klasternya itu ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi kan. Bergerak terus centroidnya itu. Kemudian kriterianya ya, nanti ditentukan bagaimana kriteria itu berhenti ya. Kalau sudah konvergen gitu ya, nanti akan ditentukan. Oke ya, intinya seperti itu. Output yang dihasilkan tentunya ya ada
perubahan titik tengah atau centroidnya, kemudian labels ya nanti. Jadi kan namanya unsupervised learning itu kan berarti kan tanpa pembelajaran, tanpa label. Tapi dari cluster itu kita akan membuat label sendiri. Kalau ada 3 cluster berarti ya ada 3 variabel jadinya ya. Oke, di sini ada beberapa coding ya, nanti bisa dipelajarinya. Yang akan kita gunakan ada ini, color kuantisasi ini ya. Jadi color quantization is the process of reducing number of colors in an image. Jadi ya karena hanya segmentasi berarti ya kita nggak butuh terlalu banyak color ya. Jadi kan warna tadi itu kan diklasterkan ya. Jadi kan akhirnya warna yang tadinya banyak itu menjadi tinggal 3, 4 atau 5 sesuai dengan klasternya. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Nah, kita akan load image-nya ya. Saya pakai gambar daun ya. Ini gambar daunnya atau cerita daunnya ini seperti ini. Nah, ini ya. Ada daun mangga dan juga buahnya, dan ini cara yang paling simpel yaitu mengklasterkan dibuat 2. 2 itu maksudnya objek ya, yaitu daun, ranting, mangga dengan background-nya putih di sini ya. Ini yang paling gampang ya. Yang paling gampang itu mengklasterkan 2. Kalau pengen lebih kompleks sedikit ya 3, berarti nanti ada warna sendiri untuk daun dan mangga gitu. Jadi 3 warna. Daun sama mangga warnanya beda, tapi kalau cluster daun sama mangga kemungkinan akan jadikan 1. Ya, kita buktikan saja nanti. Oke. Kemudian kita running, kalau seperti ini berarti tidak ada error. Coba maaf, kita running lagi. Oke ya. Nah, karena kita pakai CV2 itu secara default itu warnanya dia menggunakan BGR ya. BGR itu maksudnya blue, green, red ya. Makanya harus dikonvert terlebih dahulu. CV2 color ya, BGR to RGB ya, dikonversi dulu menjadi ke RGB lagi. Karena nanti kalau tidak dikonvert ya hasilnya akan seperti ini. Ini gambar aslinya kalau pakai CV2 image ya. PLT show image, jadi kita pakai ini dulu juga. Ini kita ganti image 1 gitu aja ya, supaya ada bedanya. Nanti ini juga kita rubah. Kita restart lagi, kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Jadi warnanya nggak orisinil lagi. Makanya ini perlu dikonversi kembali ke RGB ya. Makanya convert image from BGR to RGB. Ya. Variabel image 1 itu isinya ini ya, kemudian dikembalikan lagi dari image variabel image 1 ini dari BGR ke RGB menjadi seperti ini. Nah, ini kan gambar asli. Oke, seperti itu. Kemudian kita ingin melihat tipenya apa sih? Nah, tipenya apa yang kita bisa ketik image type ya. Di type. Nah, ini di image ya. Jadi kita panggil terus ini. Ini kan variabelnya image, ini juga image. Karena variabel image ini isinya ya ini gambar ini. Variabel itu bisa berubah-ubah ya namanya ya. Tapi dalamnya sama. Variabel itu terserah ya. Jadi jangan terpaku dengan image ini. Umumnya orang pakai image. Kalau mau pakai X ya silahkan, Y ya silahkan. Yang penting kita akan selalu konsisten menggunakan variabel tersebut. Kalau image berarti di sini image terus. Ya. Kalau di sini diganti image juga yang nggak muncul. Nah, error ya. Oke. Karena variabel image juga itu nggak ada isinya nih. Nah, ini kita lihat tipenya dan ukurannya. Ya, image type dan image shape. Ternyata setelah kita running itu tipenya adalah UIN, integer 8 bit ya. Nilainya integer ya. Integer
8 bit ya. Dengan ukuran yang vertikal ini adalah 768, horizontalnya adalah 1024. Kita bisa lihat di sini ya, 0 sampai 700 berarti di sini itu 768 ya, sekitar sini. Kemudian ini 1024 ya. Jadi 3 ini adalah channel dari pixelnya. Ya, ada 3, red, green, blue ya, yang menjelaskan itu. Oke, nah kalau teman-teman ingin melihat nilai-nilainya bisa dilihat di sini. Nah, ini 255, 255 dan seterusnya banyak sekali sampai ya dihitung aja 1024 dikali 768. 255, 255 ini kemungkinan adalah yang putih ini, putih. Nanti ada yang nilainya lain nggak seperti ini, warna oranye, warna kuning dan hijau jelas nilainya nggak 250. Oke, berikutnya kita ingin tahu persebaran warnanya, kita panggil ini tadi ya, Access 3D tadi untuk menampilkan ya. Ini agak lama karena bentuknya 3 dimensi ya. Jadi persebaran ini persebaran warnanya. Jadi seperti ini kalau digambarkan secara 3 dimensi. Ya. Bergerombol ya, ini mungkin bisa digeser-geser ya. Nah, kemudian kita akan mereshape supaya warna tadi dapat di cluster ya. Katanya kita buat jari metrik yang menjadi vektor ya. Jadi yang tadinya 2 dimensi jadi 1 dimensi dengan cara membuat seperti ini ya, -1 image reshape ya, dengan variabel yang berubah karena variabel image sudah dipakai ya, makanya di sini img 1D 1 dimensi di reshape -1,3 ya, jadi tapi masih pakai 3 channel ya. Nah, setelah di reshape hasilnya tipe datanya menjadi integer 8 bit dengan data 786.432. Ya benar, karena apa? Ini dikalikan ya. Dari 768 dikali 1024. Nanti teman-teman bisa coba sendiri mengalikan. Ini hasilnya seperti ini. Ya, oke. Ya. Kita ubah menjadi vektor dulu. Jadi ini itu bentuknya sudah tidak lagi 2 dimensi tapi menjadi 1 dimensi. Berarti kalau digambarkan ya nanti ya kita bisa lihat ya hasilnya ya. Kalau kita ingin bisa lihat nilai-nilainya, kita bisa ketik ini aja img 1D ini ya. Nah, ini banyak sekali ini bukan lagi metrik bentuknya tapi sudah vektor. Nah, tadi untuk supaya dapat diklasterkan menggunakan k-means ya harus dirubah menjadi float ya. Karena k-means ini sifatnya sangat fleksibel, jadi dia tidak melihat nilai dari sentroid itu kan bisa berubah-ubah dan tidak kaku ya. Karena tidak kaku maka nilainya pun bukan lagi integer, karena integer itu kan kaku gitu. Kalau float itu kan bisa ada komanya, ada desimalnya. Jadi k-means-nya itu bisa geser kemana-mana itu sentroidnya. Jadi kalau kita masih memaksa pakai integer ya kemungkinan akan terjadi error karena integer si sentroid tadi tidak bisa bergerak dengan bebas gitu. Oke. Kita rubah menjadi float dengan cara menggunakan NP float ya. NP itu nampi ya untuk menangani array. Float 32 img 1D ya. Jadi yang kita floatkan itu adalah variabel yang ini ya, menjadi z ini ya, berubah jadi variabel baru. Kita floatkan ya, kemudian kita lihat tipenya masih utuh, cuman ini depannya sudah diganti float 32. Ya. Jadi tadinya integer jadi float ya. Kemudian kita tentukan kriterianya ya. Kita tentukan kriterianya, kita pakai K-nya 2 ya. Karena tadi kita yang paling simpel itu memisahkan background dengan objeknya ya. Objeknya tadi itu gambar mangga itu aja. Ada buahnya, ada daunnya.
Kita set kriterianya sesuai dengan di situs ini ya. Paling gampang kita tinggal kopas saja, di sini sudah di set ya. Ini secara mungkin standar setnya seperti itu. Kalau pengen tahu penjelasannya ya kembali ke atas, kita bisa ubah-ubah apa yang harus diubah ya. Nah, tapi untuk pembelajaran kita cukup seperti ini dulu ya. Kita running ya, kita masalah ya. Kemudian kita labeling ya, nanti muncul label. Nah, ini ada labelnya. Berarti kalau ada 2K di sini ya, ada K-nya itu sama dengan 2, berarti ini labelnya hanya 1 dan 0 gitu. Kemungkinan besar 1 dan 0. Kalau ada 3 berarti 0, 1 dan 2. Ya, 0, 1 dan 2 ya. Kalau K-nya 4 berarti 0, 1, 2, 3 mulai dari. Kemudian kita running, kemudian kita print center ya. Ini center yang nilainya 1 mungkin ya. Dan ini center yang nilainya 0. Atau mungkin kebalikannya ini yang 0 ini kayaknya. Ini yang 0 karena di sini 255. 255 itu biasanya cenderung ke arah yang lebih cerah, yaitu putih. Ini yang cerah. Gelapnya kayaknya yang 0, ini yang 1 senternya. Dan kemudian kalau kemudian kita kembalikan lagi hasilnya balik ke integer ya, dari float ke integer, karena ini kan masih koma-koma seperti ini ya. Ini masih koma-koma seperti ini. Ini kan koma 138, sekian ya. Nah, kita akan ubah lagi menjadi float ya, senternya. Kita running. Nah, ini sudah jadi float ini. Nah, ini kan di-floatkan, dibulatkan akhirnya dia. Ini pembulatannya secara ya standarnya dari K-means-nya, ini standar dari CV2-nya ya. Seperti ini ya. Oke. Terus jadi ini kan ada koma-komanya ya. Ini ada komanya, ini ada koma-komanya. Jadi tipenya sudah kembali ke integer. Nah, setelah kembali ke integer ya. Nah, kita kembalikan lagi dari bentuk yang tadinya vektor menjadi metrik, dari 1 dimensi menjadi 2 dimensi lagi. Nah, seperti ini kita reshape ya, Nah, kemudian hasilnya adalah sebagai berikut, kita show. Nah, jadinya 2. Ya, ada 2 ya. Ini background, ini objeknya. Jadi daun, mangga dan rantingnya ini, daun, buah mangga dan rantingnya ini jadi satu warna, yaitu hijau, dan ini yang lainnya putih. Oke ya, nanti kalau sudah ada coding seperti ini, teman-teman bisa kalau mau mencoba-coba kita rubah di sininya saja. Ini kan pengaturan ya, mungkin K-nya bisa dirubah menjadi 5 gitu apa sih. Kemudian apalagi yang dirubah ya. Ini mungkin ya, iterasinya tidak 10, 100 ya. Kita coba aja. Agak lama kalau iterasinya 100 ini ya. Runningnya agak lama, kita lihat saja hasilnya ya, hasilnya seperti apa. Nah, jadi muncul ya. Kalau 3 bagaimana? Ini kan kita mau memisahkan daun sama ininya aja ya, daun sama buahnya aja supaya 3. Jadi background itu background, daun, dan buah ya. Oke, kita bisa jalankan lagi. Nah, ya kan, jadi kelihatan ya. Mungkin sampai di sini penjelasannya. Nanti teman-teman bisa komen dan like, jangan lupa subscribe juga. Sekali lagi deskripsi code-nya ada di GitHub ya, untuk bisa mendownload code-nya ada di deskripsi. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf apabila salah kata. Salam sejahtera, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.